Halo teman-teman, balik lagi sama gue Moses. Hari ini kita akan ngebahas tentang iklan Shopee ya. Banyak dari kalian yang nanya gitu ya, kenapa settingan iklan kita itu boncos gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas beberapa hal ya, beberapa topik. Yang pertama adalah alasan kenapa iklan kita boncos. Yang kedua adalah cara setting iklan yang benar untuk beginners. Dan yang ketiga adalah cara hitung bid yang tepat itu seperti apa. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja mulai sesi ini. Hari ini sesinya akan sedikit lebih panjang, tapi nggak apa-apa ya, kita akan belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah beberapa alasan klasik kenapa iklan kita boncos di Shopee, oke? Alasan yang paling sering ditemukan adalah etalase kita itu tidak siap untuk diiklankan. Jadi ternyata etalase kita itu memiliki kesiapan untuk bisa sampai ke tahap untuk diiklankan gitu ya. Banyak dari kita yang memulai buka toko, upload produk, lalu untuk mendatangkan traffic langsung melakukan iklan. Nah, hal ini sebenarnya hal yang lumrah dan hal yang wajar untuk dilakukan gitu ya. Hal yang wajar dilakukan untuk mendatangkan traffic, tapi karena etalasenya belum siap, sehingga traffic yang dibawakan itu tidak terjadi conversion, tidak convert ya, tidak membawakan sales, sehingga performa dari iklannya jelek dan alias kita boncos. Nah, apa aja sih faktor yang membuat etalase kita itu tidak siap? Yang pertama adalah gambar utama itu kurang jelas atau tidak menarik gitu ya. Gambar utama itu tidak jelas atau kurang menarik. Nah, seperti ini, misalkan gambarnya ini blur atau gambar utamanya kurang menarik, dan biasanya itu gambar utamanya itu yang orang tuh nggak ngerti barang apa sih ini dari hanya melihat gambar ya. Lalu yang berikutnya adalah judul deskripsi yang berantakan, yang nggak tertata dengan rapi, judul yang isinya spamming dengan kata-kata kunci semua ya, tidak beraturan. Lalu di dalam deskripsinya juga tidak diberikan spesifikasi yang jelas, hanya diberikan satu kalimat tentang produknya, that's it gitu. Nah, itu juga kurang bagus ya. Lalu juga yang paling penting adalah belum ada angka penjualan dan review. Nah, kalau misalkan produk baru di-upload, tentu aja kan belum ada penjualan dan belum ada review. Nah, biasanya yang seperti ini, yang bawahnya ini bolong ya, nggak ada angka penjualan dan tidak ada bintangnya gitu ya, bintang reviewnya, itu akan sedikit sulit untuk diiklankan gitu ya, untuk terjadi conversion atau terjadi sales, itu agak lebih susah. Dan berikutnya adalah produknya itu memiliki harga yang murah alias profitnya tipis banget ya, alias profitnya tipis banget. Ini juga etalase seperti ini atau produk seperti ini sebenarnya tidak cocok untuk diiklankan. Jadi alasan klasiknya yang pertama adalah etalase kita itu tidak siap untuk diiklankan sebenarnya. Yang kedua adalah alasan kedua klasik dari kenapa iklan kita boncos adalah budget harian itu dibuat tanpa batas dan tidak dimonitor performa iklannya. Budget harian itu dibuat tanpa batas itu sebenarnya bukan karena kita mau ya untuk tanpa batas, tapi karena ketidaksengajaan dan kita tidak tahu gitu ya. Tiba-tiba pas kita lihat kok saldo iklan kita berkurang terus, kegerus terus gitu ya. Ternyata karena modal harian yang kita berikan itu dibuat tanpa batas alias di loss gitu ya, nggak dikasih cap. Nah, kesalahan ini sering banget terjadi ya, itu juga pernah terjadi sama gue. Terjadinya bagaimana? Itu terjadinya kebanyakan adalah seperti ini. Saat kita mau buat iklan pencarian, contohnya kita mau buat iklan pencarian, di sini ada dua pilihan untuk menentukan modal. Yang pertama adalah tanpa batas, yang berikutnya kedua adalah tentukan modal, itu kita bisa cap, misalkan mau 5.000 per hari atau 10.000 atau 20.000 atau 50.000, itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kita misal melihat seperti ini, tentu aja kita akan klik tentukan modal, betul kan ya? Kita nggak mungkin klik tanpa batas. Tapi setelah kita aktifkan misalkan iklan pencariannya ini, nanti Shopee akan memberikan notifikasi atau nggak pop up iklan pencarian itu berhasil diaktifkan. Iklan pencarian berhasil diaktifkan. Mau nggak diaktifkan? Dia tanya ibaratnya, mau nggak diaktifkan iklan produk serupanya untuk SKU atau etalase yang sama. Dan kalau kita klik aktifkan iklan produk serupa, ini otomatis ya guys, otomatis modalnya itu akan di-set secara otomatis sama Shopee ke tanpa batas. Dan bid-nya itu akan di-set sama Shopee secara otomatis. Jadi kita tidak bisa tentukan biaya per kliknya, Shopee yang menentukan. Nah, kalau kayak gini ibaratnya kita kasih full control kepada Shopee. Kalau saldo iklan kita di dalamnya itu ada banyak, otomatis ini bakal tergerus banget nih gara-gara kesalahan seperti ini. Makanya lebih baik saat kita sudah berhasil men-setting iklan pencarian dan ditawarkan untuk mengaktifkan iklan produk serupa, atau sebaliknya, lebih baik kita pilih tidak dan kita lakukan aktivasi secara manual ya. Kita lakukan setting iklannya secara manual dibandingkan dibantuin oleh Shopee-nya ya.
Ini kesalahan yang sering terjadi. Lalu berikutnya adalah performa iklan tidak dipantau karena simple alasannya, karena tidak mengerti matriks iklannya, nggak tahu cara bacanya, jadi kita nggak tahu performa iklannya itu bagus atau enggak sih sebenarnya. Lalu berikutnya adalah yang kesalahan keempat atau yang paling sering terjadi adalah setting bid mengikuti rekomendasi Shopee. Bisa bayangkan ya, saat kita mau ngatur iklan pencarian, ini salah satu kata kunci yang kita pakai, gue lupa apa, tapi yang jelas di sini Shopee memberikan kata kuncinya itu sebesar 4096. Rekomendasi dari Shopee, biaya per kliknya itu adalah 4096. Ini tinggi banget loh guys, ini tinggi sekali dari rekomendasi dari Shopee. Kalau kita bisa bayangkan, kalau misalkan konversi dari produk kita itu 1%, berarti ada 100 orang yang datang, 1% membeli, ya kan? Nah, untuk mendatangkan 100 orang tersebut aja, kita harus kali 100 dikali 4096. 4096. Untuk mendatangkan 100 pengunjung saja, kita membutuhkan biaya sekitar 400.000. Produk mana yang sekali terjual profitnya itu 400.000? Itu kan jarang sekali ya. Jadi ini saran gue adalah untuk tidak ngikutin biaya rekomendasi dari Shopee, karena udah pasti boncos guys. Kita bisa mulai dari kecil dulu, misalkan dari iklan pencarian kita bisa mulai dari bid 200 dulu, kecil, dan iklan produk serupa kita bisa mulai dari 150 dulu. Kita bisa mulai dari kecil dulu ya guys. Kurang lebih ini ya yang alasan klasik kenapa iklan kita boncos di Shopee. Yang pertama adalah etalase tidak siap untuk diiklankan. Yang kedua adalah budget harian dibuat tanpa batas. Yang ketiga adalah performa dari iklan itu tidak dimonitor. Dan yang keempat adalah settingan bid itu mengikuti rekomendasi dari Shopee. Yang mana biaya rekomendasi dari Shopee itu super duper tinggi guys. Jadi jangan diikutin ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya. Bagaimana sih caranya setting iklan yang benar untuk beginners ya? Yang pertama tadi kebalikan dari problem ya. Yang pertama adalah pastikan etalase kita sudah siap untuk diiklankan. Siap untuk diiklankan artinya apa? Gambar sudah bagus, menarik, bersih, ya kan, jelas. Lalu angka penjualannya sudah ada ya, angka penjualannya sudah ada. Lalu reviewnya, bintangnya itu sudah ada ya, bintangnya. Dan profit marginnya itu bagus, artinya profit marginnya itu nggak terlalu tipis sehingga profit marginnya itu bisa menutupi biaya iklan. Nah contohnya seperti ini ya. Ini yang gue ngeliat sih salah satu sandal ya, merek Berry Benka, ini juga bagus banget ya. Yang kedua adalah wajib memberikan batasan modal harian ya. Jadi jangan dilepas semuanya, jangan di-loss tanpa batas. Modal harian itu jangan dibuat tanpa batas tapi di cap ya. Di cap seperti ini. Mau itu iklan pencarian, mau itu iklan produk serupa, itu semuanya harus di cap ya. Menurut gue sih harus di cap ya, kecuali kalau kalian punya saldonya luar biasa besar dan budget marketing kalian, budget untuk iklan kalian itu juga besar, nggak ada masalah. Tapi kalau gue pribadi, gue akan cap ya seperti ini, iklan pencarian 60.000, 35.000, 35.000 dan lain sebagainya. Walaupun budget hariannya itu sampai 200.000, 300.000, nggak apa-apa, di cap aja dibandingkan di tanpa batas ya. Menurut gue sih seperti itu. Lalu yang ketiga adalah setting iklan awal disesuaikan dengan budget iklan. Budget iklan kita itu seperti apa? Misalkan kita punya budget 60.000 deh sehari, lalu kita mau iklankan 3 produk, berarti ya kurang lebih kita alokasikan budgetnya 20.000 per produk gitu ya. Jika budget kita sedikit nih, misalkan angkanya di 5.000 sampai 20.000 lah, anggaplah 20.000 sehari gitu ya. Kalau kita menggunakan iklan pencarian, kita nggak usah tes banyak-banyak kata kunci. Kita coba dulu menggunakan 5 sampai 8 kata kunci. Lalu dari 5 sampai 8 kata kunci ini kita lihat datanya seperti apa, kita analisa dan kita optimasi. Setiap kata kunci itu kita gunakan tipe pencocokan yang luas untuk menjangkau customer yang lebih besar lagi. Dan biarkan iklan itu berjalan dulu nih. Karena kalau tanpa data, kita mulai dari nol, tanpa data itu paling susah untuk mengoptimasi. Kalau kita sudah ada data, kita bisa lakukan optimasi dengan mudah. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangkan. Kalau gue sarankan sih 2-3 hari sekali kita review lagi, lihat matriksnya seperti apa, apakah iklan ini tuh jalan atau enggak. Jadi sebenarnya settingan iklan kita itu fleksibel banget dan bisa menyesuaikan banget dengan budget iklan yang kita punya ya. Yang keempat adalah setting bid tidak melebihi dari maksimum bid per produk ya. Ini penting banget ya. Kita nggak wajib, sekali lagi nggak wajib untuk ikutin harga rekomendasi dari Shopee. Harga rekomendasi dari Shopee itu terlalu tinggi ya. Nggak wajib untuk ikutin kecuali kalian punya budgetnya. Yang paling penting adalah kita bisa men-setting bid kita itu tidak lebih tinggi daripada maksimum bid dari produk tersebut. Setelah yang satu ini kita akan ngebahas tentang max bid ya, cara hitung max bid. Tapi yang jelas di sini kita bisa mulai kecil dulu ya, start small. Kalau sudah jalan, kita bisa scale up. Oke, di sini gue mau kasih lihat sedikit ya contoh performa iklan yang bagus ya, seperti ini ya. Biayanya 52.000 dan penjualannya itu 3,7 juta. Jadi ROAS atau efektivitas iklannya itu adalah 71. Seperti ini, biayanya 32.000, penjualannya 1 juta, efektif iklannya 33 ya.
Dan biayanya ada yang 53.000, penjualannya 795.000. Jadi efektivitas iklannya itu 14,9. Ini settingan iklannya itu menurut gue tepat ya. Kenapa? Karena biayanya rendah bisa menghasilkan penjualan yang tinggi. Biaya yang rendah bisa menghasilkan penjualan yang tinggi, dan efektivitas iklannya atau kita sebutnya ROAS, Return on Ad Spend, itu tinggi ya. Di atas 10 itu tinggi maksudnya ya. Kok bisa gitu ya, bisa sampai settingan iklannya seperti ini bagus, hasilnya juga efektif, modal yang dikeluarkan dikit tapi memberikan hasil yang besar. Ya ini karena settingan iklannya tepat. Kita lihat ke baris pertama ini, saat kita klik, kita masuk ke bagian sini. Kita bisa lihat salah satunya ya. Ini dari satu kata kunci saja mengeluarkan biaya sebesar 44.000 dan menghasilkan penjualan sebesar 3,6 juta. ROAS-nya tinggi sekali ya, 83. Tapi, kata kunci tersebut sebenarnya disarankan oleh Shopee adalah 7.572 per klik, 7.572. Sedangkan yang kita pakai adalah cuma 275 perak ya, rupiah, 275 rupiah. Ini kan jaraknya jauh sekali ya. Tapi maksudnya yang dari sini gue mau adalah dengan bid yang kecil pun sebenarnya iklan kita tuh bisa jalan loh. Bisa jalan dan bisa memberikan performa yang bagus. Seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Dengan bid per kliknya itu 275, itu bisa menghasilkan penjualan sebesar 3,6 juta dengan efektivitas iklan yang 83, which is ini tinggi banget ya. Jadi teman-teman kalau mau mulai, jangan mulai dari harga rekomendasi. Sekali lagi, kita mulai dari yang kecil dulu aja. Dan pastikan bid kita itu tidak melebihi maksimum bid dari masing-masing produk. Kita lanjut ke cara menghitung maksimum bid ya. Nah, maximum bid itu guys, maximum bid itu adalah batasan biaya per klik dari masing-masing produk. Kenapa dibilang masing-masing produk? Karena masing-masing produk itu memiliki profit margin yang berbeda-beda. Jadi yang bisa menentukan maximum bid dan yang bisa menghitung maximum bid adalah kalian sendiri, which is business owner-nya yang tahu biaya modal produknya berapa, harga jualnya berapa, profit marginnya berapa, maksimum bidnya itu berapa, kita baru bisa ngitung. Oke, kita lihat ya cara menghitung maksimum bid. Data yang diperlukan untuk menghitung maksimum bid, pertama adalah kita harus tahu profit margin dari produk kita. Yang kedua adalah kita harus tahu tingkat konversi dari produk kita itu berapa persen. Nah, tingkat konversi ini bisa kalian lihat kalau misalnya kalian sudah mulai berjualan di Shopee, kalian bisa lihat di dashboard Shopee di bagian bisnis saya, lalu bagian produk kalian bisa melihat tingkat konversi kalian tuh berapa produk ya. Atau kalian bisa juga lihat tingkat konversi toko, tapi gue lebih suka ngeliatnya tingkat konversi produk karena yang kita iklankan adalah produk kita, bukan toko kita. Lalu yang ketiga adalah rata-rata produk terjual dalam satu order berapa. Misalkan satu orang membeli produk kita itu 1 piece kah, 2 piece kah, atau sekali beli itu langsung 5, 10, 20 piece. Nah, ini juga kalian yang tahu karena berdasarkan histori dari data penjualan kalian. Oke? Jika kita sudah menyiapkan 3 data ini, profit margin, tingkat konversi, dan juga rata-rata penjualan per satu order, kita lanjut ke contoh untuk menghitungnya ya. Contohnya nih, produk fashion wanita. Menjual produk adalah baju kemeja wanita ya. Baju kemeja wanita ini dijual dengan harga 120.000. Modalnya adalah 85.000. Nah, profit marginnya berapa? 120.000 dikurangin 85.000 yaitu 35.000. Nah, kita tahu berdasarkan data-data yang lama, tingkat konversinya kita itu adalah 2%. Tingkat konversi dari produk ini ya, produk kemeja wanita ini adalah 2%. Dan rata-rata penjualan per produk dalam satu order adalah 1 piece. Jadi satu orang itu biasanya membeli barang kemeja wanita itu 1 piece ya. Caranya gimana? Rumusnya adalah seperti ini. Maximum bid sama dengan A kali B kali C dibagi 100 ya. Di mana A itu adalah profit margin, B itu adalah tingkat konversinya, dan C adalah rata-rata produk terjual dalam satu order. Ya. Maximum bid sama dengan berarti berapa? Profit marginnya kita masukkan aja ya guys. 35 kan di sini. Jadi kita masukin 35.000. 35.000 sebagai profit margin. Berikutnya B. B adalah tingkat konversi. Tingkat konversinya berapa? 2%. Oke, kita masukin 2 di sini. Dan di sini adalah rata-rata produk dalam satu order itu berapa? Yang di sini adalah 1%. 1 piece maksudnya, 1 piece. Jadi kita masukin 1. Lalu dibagi dengan 100. Berapa hasil yang kita dapatkan? Jadi 35 dikali 2 dikali 1 dibagi 100 sama dengan 700. Nah, 700 ini adalah maksimum bid atau maksimum biaya per klik untuk produk baju kemeja wanita ini. 700 itu cukup tinggi sih guys. Jadi kita bisa mulai di bawah 700 ya. Kan untuk iklan pencarian 200 biaya per kliknya. Untuk iklan produk Surya 150. Jadi jarak antara
batas bawah sama batas maksimumnya, maksimum bid kita di 700 itu masih banyak. Jadi kita kalau bisa kita jangan langsung ke maksimum bidnya, ya kan. Tapi maksimum bid ini apa? Untuk ancang-ancang gitu. Kalau kalian pasang bid di atas 700 dengan data histori seperti ini, dengan konversi 2%, kemungkinan besar akan boncos. Kita coba belajar lagi hitung untuk yang kedua ya. Contoh kedua. Produk fashion wanita juga, hijab wanita nih. Harga jualnya adalah 85.000. Modalnya 65.000. Profit marginnya adalah 20.000 ya. Jadi 85.000 dikurangin 65.000 adalah 20.000. Oke? Tingkat konversinya berapa? 1,5%. Rata-rata produk terjual dalam satu order berapa? Anggaplah 1 piece. Mungkin ada ya 2 piece lah ya, tapi anggaplah 1 piece buat gampangnya ya. Jadi maksimum bidnya adalah apa? A kali B kali C dibagi 100. A itu adalah apa? Profit margin dikali dengan tingkat konversi dikali dengan rata-rata terjual dalam satu order. Oke, rata-rata produk terjual dalam satu order. Jadi profit marginnya di sini berapa? 20.000 ya. 20.000 dikali dengan 1,5 tingkat konversinya dan dikali dengan 1. Rata-rata produk terjual dalam satu order adalah 1. Dibagi dengan 100. Jadi kita dapat maksimum bidnya adalah Rp300. Ya, untuk mengiklankan hijab wanita ini kita harus maksimumnya adalah di Rp300. Oke? Kurang lebih seperti ini untuk menghitung maksimum bid. Logika dari perhitungan maksimum bid itu seperti apa? Gue mau jelasin sedikit ya. Produknya tadi adalah kemeja wanita ya. Kemeja wanita yang memiliki tingkat konversi 2%. Artinya, kalau ada 100 orang nih yang masuk nih pengunjung, 100 pengunjung, ada 2 orang yang beli. Ya, ada 2 orang yang melakukan order. Jadi, kalau kita bisa bayangkan, 2 orang tersebut masing-masing kan belinya 1 piece nih ceritanya. Kan tadi kita lihat di sini rata-rata produk terjual dalam satu order adalah 1 piece. Jadi di sini kita bisa asumsikan kalau dari 100 orang pengunjung, 2 orang beli, artinya 2 orang membeli 2 buah pakaian. Profit dari 2 order adalah 2 dikali dengan profit marginnya, 35.000. Sama dengan berapa? 70.000. Nah, 70.000 tersebut dipakai untuk mendatangkan traffic 100 orang pengunjung. Jadi 70.000 dibagi 100 itu sama dengan berapa? Dibuang 0-nya 2, dibuang 0-nya 2, tinggal sisa 700. Ya, sisanya 700. Jadi dengan klik kita maksimum bidnya 700, kita pakai 700 dan kalau 100 orang datang berarti kita membayar 70.000. Benar ya? Jadi 100 orang pengunjung datang dengan menggunakan biaya per kliknya 700, biaya yang kita keluarkan adalah 70.000 dan terjadi 2 order. 2 order tersebut memiliki profit sebesar 70.000. Jadi the worst case skenario adalah skenario yang paling buruk adalah kita nggak boncos tapi kita cuma BEP doang. Ya, jadi kita nggak akan boncos dari iklan, kita cuma BEP. Kalau kita pakai batas atas atau maksimum bidnya ini ya. Kalau kita bisa membuat biaya per klik kita itu di bawah dari maksimum bid, kita bisa mempertahankan konversinya tetap 2%, maka kita profit. Segampang itu ya. Jadi kalau misalkan biaya per kliknya itu 500 gitu ya, anggaplah gini, biaya per kliknya 300 gitu ya, 300 per klik. 100 pengunjung datang sama dengan 100 dikali jumlah biaya per kliknya adalah 300 sama dengan 30.000. Jadi untuk mendatangkan 100 pengunjung tersebut kita harus mengeluarkan biaya sebesar 30.000. Nah, 100 pengunjung tersebut kembali dengan konversi 2%, artinya 100 pengunjung tersebut menghasilkan 2 order atau 2 sales. 2 order tersebut memiliki profit masing-masing adalah 35.000. Jadi sama dengan 2 kali 35.000, profit yang didapatkan adalah 70.000. Sedangkan biaya yang kita keluarkan untuk mendatangkan 100 orang pengunjung tersebut hanya 30.000. Jadi profit kita adalah 70.000 dikurangi 30.000 sama dengan 40.000. Mengerti ya sampai sini ya? Jadi kalau biaya bid kita itu lebih rendah dibandingkan daripada max bid dengan konversi yang sama, artinya kita bisa untung. Kita bisa dapat cuan, dapat profit dari situ ya. Nah, kalau kita ngikutin nih, kamu bisa bayangin nih, kalau kita misalnya ngikutin kemeja blouse wanita atau enggak kemeja wanita impor gitu ya. Memang volume pencarian bagus ya, 5 digit ya. 5 digit. Tapi harga rekomendasinya 12.000 per klik. Yang ini 5.744 per klik. Bayangkan 5.744 per klik kalau harus mendatangkan 100 orang, berarti kita sudah bayar 574.000 loh. Kalau 12.000 kita ngikutin harga rekomendasi, kita sudah ngebayar kurang lebih berarti 1,2 juta. Sedangkan profit kita cuma 70.000. Jadi kalau kita ngikutin harga rekomendasi dari Shopee, otomatis kita bakalan boncos. Ya, kita pasti bakalan boncos. Jadi inilah caranya untuk menghitung maksimum bid. Untuk menghitung maksimum bidnya, kita bisa gunakan cara ini di settingan iklan kita sehingga kita meminimalisirkan resiko dari boncos tersebut. Oke?
kita summary dulu ya. Summary yang pertama adalah bagaimana caranya sih mengiklan dengan benar dan tidak boncos. Yang pertama adalah pastikan etalase kita itu siap untuk diiklankan. Mulai dari gambar, mulai dari title, deskripsi, angka penjualan, review, dan juga harga. Pastikan profit marginnya juga cukup untuk menutupi biaya iklan. Yang kedua adalah berikan batas modal harian. Jangan di loss, jangan dibuat tanpa batas. Bikin batasan dulu. Kalau misalkan sudah mentok batasnya, kita bisa tingkatkan kok batasnya. Misalkan kalian pasang 50.000, mentok nih, kemakan 50.000-nya, kita ubah jadi 100.000 atau jadi naik 75.000, kita bisa naikkan. Tapi kalau dibuat tanpa batas, saldo kita yang tergerus habis. Yang ketiga adalah gunakan bid yang tepat. Hitung maksimum bidnya dari masing-masing produk kalian, karena cuma kalian yang bisa menghitung maksimum bidnya ya. Cuman kalian bisa menghitung maksimum bid dari masing-masing produk kalian. Oke, yang tahu tentang modalnya, yang tahu harga penjualan dan profitnya itu cuma kalian. Jadi hitung dulu maksimum bidnya berapa. Pastikan kalian tidak setting iklan per kata kunci itu melebihi dari maksimum bid. Oke? Sekian dulu video tentang iklan dari Shopee. Sedikit panjang tapi cukup simple juga ya. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe. Kedepannya gue juga akan bikin course, complete course gitu untuk beginner dari awal. Bagaimana cara jualan di Shopee yang benar, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur Shopee, dan juga bagaimana caranya beriklan dengan benar. Course-nya akan menyusul, semoga akan bisa launching soon. Semoga video-video yang gue berikan ini juga bisa membantu untuk improve bisnis online kita semua ya. Sekali lagi, don't forget to subscribe, like video ini, komen bagian mana yang kalian suka atau bagian mana ada pertanyaan. Nanti sebisa mungkin gue akan bantu jawab. Oke semuanya, sekian dulu. I will see you in the next video ya. Bye-bye.